42. Tinggal Dimension. Alvano benar-benar sangat mencemaskan Anidia. Dia tidak pernah merasa secemas ini sebelumnya. Tak lama suara Pipit dan Lisa terdengar. Anidia. Pipit langsung menghentikan langkahnya saat melihat ada Alvano di sana. Anidia tersenyum canggung. Alvano tidak melepas Anidia sedikit pun. Mulai malam ini kamu akan menginap di mansion. Tempat itu aman untukmu. Alvano segera membawa Anidia dari sana. Tapi Alvano, aku masih ingin di sini. Jangan membantah, baby. Aku gak akan tenang kalau kamu di sini. Mulai sekarang kamu akan tinggal lagi di mansion. Lalu gimana dengan mereka? Anidia melihat ke arah Pipit dan Lisa. Mereka akan tetap sama. Kalian kan akan bertemu saat kuliah. Aku sudah mengizinkan kamu bekerja, baby. Jetty, dengar kata aku. Baiklah. Tunggu sebentar, aku mau bicara dulu sama mereka. Kamu tunggu aja di luar. Lisa dan Pipit tercengang melihat Alvano menuruti kemauan Anidia. Dia sangat manis. Pipit benar-benar mengagumi seseorang Alvano. Tapi hanya kepada Anidia saja. Balas Lisa. Jetty, gimana? Kamu akan tinggal di istananya Alvano? Ya, aku gak punya pilihan lain. Kalian gak lihat seperti apa dia mengkhawatirkan aku tadi? Iya sih. Ya udah, gak apa-apa. Tapi ingat, jangan pernah melupakan sahabat-sahabatmu ini. Pipit langsung memeluk kedua sahabatnya itu. Ya, nanti sesekali aku akan datang ke sini. Setelah berpamitan pada sahabatnya, Anidia langsung menuju mobil mewah Alvano. Udah. Alvano langsung mengelus kepala Anidia. Benar-benar sangat manis, gumam Pipit. Lisa hanya mengangguk. Aku pergi dulu ya. Kalian hati-hati di sini. Mereka langsung berpelukan. Seperti akan berpisah sangat lama. Saat dalam mobil, Alvano sedang menerima telepon dari seseorang. Wajahnya langsung terlihat murka. Dia menoleh ke arah Anidia. Sedangkan Anidia ketakutan saat mendapatkan tatapan tajam dari Alvano. Baiklah, aku sendiri yang akan turun tangan. Tetap awasi dia kemanapun dia pergi. Alvano segera memutuskan sambungan telepon. Kenapa dengan dia, batin Anidia? Dia sama sekali tidak bertanya. Takut nanti Alvano tambah marah. Ada hubungan apa kamu sama Tiamor? Deh. Jantung Anidia rasanya hampir copot aja. Tadi itu aku. Anidia segera bercerita tentang kejadian tadi sore. Saat dimana dia bertemu dengan Tiamor sampai akhir. Alvano sudah tahu ini pasti akal-akal Tiamor untuk mendekati Anidia. Apa yang dia inginkan sebenarnya, gumam Alvano. Aku benar-benar gak ada hubungan apa-apa sama dia. Tadi hanya ingin membantu kakeknya yang sedang sakit itu aja. Jelas Anidia panjang lebar. Ya, aku percaya kepadamu. Tak lama mobil mereka sampai di mansion mewah Alvano. Saat hendak masuk, Alvano terkejut melihat orang yang sedang berada di ruang tamu. Sayang. Ucapan Natasha terputus saat melihat Alvano menggandeng tangan Anidia. Aku tahu kenapa kamu berubah. Jetty karena seorang jalang. Natasha langsung mendekati Anidia. Di mana kamu menemukan jalang seperti ini? Natasha menatap remeh ke arah Anidia. Meski melihat Anidia yang lebih cantik darinya, dia sama sekali tidak peduli. Aku sudah mengatakan padamu. Jadi jangan mengharapkan apa-apa lagi padaku. Alvano langsung menarik Anidia. Sayang, tunggu dulu. Aku belum selesai bicara. Natasha sangat marah. Dia langsung berdiri di hadapan Alvano dan Anidia. Kamu boleh main-main dengan jalang di luar. Tapi tidak untuk dibawa pulang ke mansion. Karena hanya aku yang pantas kamu bawa ke sini. Ucap Natasha angkuh. Aku berhak membawa siapapun ke sini. Jadi jangan pernah mengusikku. Kamu jahat, Alvano. Kamu tidak pernah memikirkan perasaanku sama sekali. Dulu kamu janji bakal nikahin aku. Teriak Natasha. Aku minta maaf, Natasha. Tapi itu dulu. Sekarang aku sudah memilih Anidia yang akan menjadi istriku. Alvano segera meninggalkan Natasha yang berteriak. Kamu benar-benar jahat, Al. Aku benci kamu. Akan kupastikan kamu segera membuang wanita jalang itu. Tak jauh dari sana Fiona menyaksikan semua itu. Dia langsung ke ruang tamu. Permisi, Nyonya. Maaf kalau saya lancang. Sebenarnya memang Anidia yang merayu Tuan. Anda lebih cocok dengan Tuan Alvano. Anda terlihat berkelas dibandingkan Anidia. Fiona terus memuji Natasha. Apa mereka sudah lama menjalin hubungan? Sudah hampir 3 bulan, Nyonya. Kurang ajar. Pantesan dia berubah.
Aku perlu bantuan dari kamu. Natasha segera membisikkan sesuatu kepada Fiona. Fiona langsung tersenyum. Baik Nyonya, saya akan melakukannya. Sebenarnya Fiona takut, tapi mengingat kalau Natasha yang menyuruh dia yakin, semarah apapun Alvano tidak akan menyakiti Natasha, karena Bianti sudah menceritakan siapa Natasha. Sedangkan di kamar Alvano, Anidia sedang menganti pakaian di dalam walk-in closet. Di sana sudah lengkap dengan semua pakaian Anidia, mulai dari atas sampai bawah. Dan semua aksesoris lainnya. Semua Alvano siapkan. Anidia keluar dengan pakaian tidur berbahan satin lembut. Apa tidak masalah aku tinggal di sini? Sementara. Jangan pikirkan dia. Aku akan segera mengurusnya. Ini bukan soal balas budi. Tapi ini masalah hati. Aku tidak akan memaksakan kehendak hatiku. Alvano segera menarik Anidia duduk di atas ranjang. Aku akan mengurus pernikahan kita secepatnya. Tidak Alvano, aku tidak akan menikah sebelum kamu benar-benar yakin dengan keputusan kamu ini. Pernikahan tidak main-main. Aku sudah memikirkan semuanya, baby. Aku akan segera mengurus itu semua. Kita akan menikah. Tapi aku akan merahasiakan ini sampai kamu lulus nanti. Tapi Alvano aku. Ucapan Anidia terpotong saat Alvano melahap bibir mungil itu. Kamu sekarang tidur. Aku akan keluar sebentar. Kamu mau kemana? Ada urusan sebentar. Jangan kemana-kemana, langsung tidur. Aku akan segera kembali. Alvano mengecup bibir dan kening Anidia. Kamu hati-hati. Alvano yang mendapat perhatian seperti itu langsung tersenyum. Dia sangat senang Anidia memperdulikannya seperti itu. Saat sampai di lantai dasar, dia melihat Natasha yang masih berada di sana. Kenapa kamu masih di sini, nak? Aku tidak akan pulang sebelum kamu meninggalkan wanita itu. Namanya Anidia. Aku tidak peduli siapa namanya. Yang jelas aku tidak menyukai kehadirannya di antara kita. Aku sudah mengatakan yang seharusnya aku katakan. Jadi kamu harus menerima ini semua. Dari dulu aku tidak menginginkan kita menikah. Aku hanya ingin balas budi atas semua yang kamu lakukan selama ini. Ya makanya kamu harus nikahin aku. Sebelum wanita itu datang kau masih sangat sayang kepadaku. Aku ingin menikah denganmu, Al. Aku tidak bisa, Natasha. Alvano langsung pergi meninggalkan mansion mewah tersebut. Sebelum pergi, Alvano memberi perintah pada pengawal yang ada di depan untuk menjaga di depan kamarnya, supaya tidak ada seorang pun yang boleh masuk selain dirinya. Natasha sangat marah. Dia hendak naik ke atas untuk menemui Anidia. Tapi pengawal yang Alvano suruh tadi langsung sigap menahannya. Kalian mau apa? Kalian gak tahu aku ini siapa? Kami diperintahkan oleh Tuan untuk menjaga Nyonya Anidia. Siapapun tidak diizinkan masuk selain Tuan sendiri. Aku berhak masuk kemanapun aku mau. Aku adalah calon Nyonya di rumah ini. Jadi kalian minggir dari sini. Maaf. Kami hanya menjalankan tugas. Awas kamu, wanita sialan. Aku akan memberi pelajaran terhadap wanita jalang seperti itu. Natasha yang kalah langsung kembali ke hotel tempat dia menginap. Ke-43, menyelidiki. Alvano saat ini berada di markas. Mereka sedang berkumpul berdiskusi bersama. Kita sudah mencari tahu. Sebenarnya Tiamor adalah mafia yang tak kalah kuat dengan kelompok kita. Dia memiliki bisnis ilegal. Waktu lalu dia sempat memesan senjata kepada kita. Tapi yang membeli adalah anak buahnya. Apa motivasi mereka sebenarnya? Kenapa dia mencoba mendekati Anidia? Cari tahu informasinya sedetail mungkin. Jangan sampai ada celah bagi mereka menyerang. Gimana dengan tawanan kemarin? Lanjut Alvano. Mereka masih tutup mulut. Alvano langsung menuju ruang bawah tanah, tempat penyekapan para tawanan. Ternyata kalian adalah anjing-anjing yang sangat setia. Alvano segera duduk di hadapan tawanan tersebut. Apa kalian sudah menemukan keluarga mereka? Ya, kita sudah menemukan mereka. Ternyata bos mereka sama sekali tidak peduli dengan keselamatan keluarga mereka. Kalau dia jadi anak buahmu, sudah pasti setiap keluarga akan menjamin keselamatannya. Jelas petir ikut memanasi para tawanan itu. Tolong jangan sakiti keluarga kami. Mereka tidak bersalah. Mohon salah satu dari mereka. Baiklah. Aku tidak akan menyakiti mereka asal kalian mengaku siapa yang menyuruh kalian. Jangan berani-berani membuka mulut, Lex. Ucap temannya. Baiklah kalau itu pilihan kalian. Kalian tahu sendiri kan gimana kekejaman kelompok Revanos. Kami akan menuruti permintaan kalian. Siksa keluarga mereka. Jangan ada yang selamat. Alvano segera berdiri dari kursinya. Guys, kami dari kelompok Guys,
ucap pria yang bernama Alex. Alvano berbalik. Katakan siapa pemimpin kalian. Tiamor, itu adalah atasan kami. Semua kawan Alex langsung menunduk. Habislah sekarang kelompok guest pikir mereka. Ternyata orang yang sama. Alvano melangkah keluar. Gimana dengan mereka? Apa kita akan segera menghabisinya? Tanya petir. Jangan dulu. Sepertinya aku membutuhkan Alex untuk urusan ini. Kalau mereka berempat terserah kalian. Tapi sepertinya jangan dulu. Kita akan mencari tahu sebenarnya apa yang Tiamor inginkan. Kenapa dia sangat dendam denganku? Kita akan sedikit bermain-main. Setelah dari markas Alvano segera kembali ke mansion, tempat ternyamannya saat ini. Dia sudah mengurus surat pernikahan dengan Anidia. Meski Anidia menolak, tapi Alvano tidak mau mendengarnya. Tak berapa lama, mobilnya masuk ke dalam gerbang mansion. Apa dia mengganggu? Hampir tuan. Tapi kami langsung mencegahnya. Pengawal yang menjaga di depan pintu kamar Anidia segera pergi setelah mendapat perintah dari Alvano. Saat masuk ke kamar, hal pertama yang Alvano lihat adalah wajah cantik Anidia. Alvano langsung mendekat ke arah ranjang. Cup. Alvano mengecup bibir pink Anidia sekilas lalu berlalu ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Semenjak kenal dengan Anidia, entah berapa kali dia berhubungan seks dengan perempuan, yang jelas hanya beberapa kali saja. Itu pun wajah Anidia yang selalu terbayang saat melakukannya. Setelah membersihkan diri, Alvano segera tidur memeluk tubuh mungil Anidia tanpa adegan plus-plus. Pukul 7 pagi Anidia baru bangun. Dia melihat sekelilingnya. Dia juga menoleh ke arah perutnya yang terasa berat. Bisa-bisanya dia tidur senyaman ini, pikir Anidia. Setelah mandi Anidia keluar menggunakan handuk. Dia melihat Alvano yang sudah duduk memainkan ponselnya. Saat melihat Anidia datang, Alvano segera berdiri memeluk Anidia dari belakang. Wangi. Satu kata keluar dari mulut pria tampan itu. Anidia yang mendengarnya hanya tersenyum malu. Aku sudah mengurus surat untuk pernikahan kita. Tinggal 1 minggu lagi. Kamu harus siap-siap. Apa? Pekik Anidia. Gak usah terkejut, baby. Kita akan segera menikah. Jadi bersiaplah, Hani. Alvano segera nyosor kemana-mana. Alvano, hentikan. Aku lagi buru-buru mau kuliah. Anidia segera berlalu menuju walk-in closet. Alvano hanya tersenyum melihat wajah Anidia yang merah seperti tomat. Setelah mereka siap-siap, Alvano juga sudah rapi dengan setelannya. Mereka langsung turun menuju meja makan. Sayang, kamu udah bangun? Aku dari tadi nungguin kamu. Alvano melihat Natasha yang sudah duduk di tempat biasa Anidia duduk. Anidia menoleh ke arah Alvano. Alvano yang mengerti segera menarik Anidia duduk di sebelah kirinya. Sedangkan Natasha di sebelah kanannya. Sayang, kamu mau makan apa? Biar aku ambilin ya. Natasha langsung mengambil lauk untuk Alvano. Sedangkan Anidia hanya diam saja. Baby, mau makan apa? Biar aku ambilin. Alvano langsung menarik piring yang berada di depan Anidia. Dia segera mengisi lauk ke dalam piring Anidia. Natasha yang melihat itu sangat geram. Dia tidak peduli. Setelah mengisi piring Alvano, dia hendak menyuapi Alvano. Sayang, biar aku yang suapin kamu ya. Natasha segera meraih sendok. Mengisi makanan hendak menyuapi Alvano. Baby, aku mau kamu yang suapin. Ucap Alvano manja. Anidia tersenyum. Dia tidak menyangka kalau Alvano akan mengabaikan teman masa kecilnya itu. Anidia menuruti perkataan Alvano. Setelah menyuapi Alvano, dia juga makan dengan sendok yang sama dengan Alvano tadi. Sayang, aku benar-benar gak nyangka kamu bakal mempermalukan aku seperti ini. Dulu sebelum wanita itu hadir, kamu selalu saja bersikap manis padaku. Sebaliknya, bukan aku yang bersikap manis sama kamu, tapi kamu. Jawab Alvano yang masih mengunyah makanan yang Anidia suapi. Natasha yang mendengarnya segera berdiri. Dia langsung melangkah keluar. Percuma bicara dengan Alvano saat ini, pikir Natasha. Kamu gak boleh gitu sama dia. Kasihan dia. Gak usah dipikirin. Mending kita makan terus berangkat. Mereka menikmati sarapan dengan tenang setelah Natasha pergi. Sementara di dapur, semua pelayan tersenyum melihat perlakuan Alvano. Aku lebih suka sama Nyonya Anidia sih. Nona Natasha itu sangat angkuh. Ya, dia juga sangat semena-mena dengan kita. Tapi Nyonya Anidia sangat baik. Semenjak Nyonya Anidia datang ke sini,
Aku sering melihat Tuan Alvano tersenyum. Mereka sibuk membicarakan tentang Anidia dan Alvano. Sedangkan Fiona yang mendengar itu sangat panas. Lihat aja, hanya sebentar lagi kamu akan tersenyum. Setelah itu akan kupastikan kamu menderita seumur hidup. Gumam Fiona. Saat ini Anidia sudah berada di kampus. Mereka sedang berada di dalam kelas. Pipit dan Lisa berada di sana dengan Anidia. Setelah jam pelajaran selesai mereka langsung menuju kantin. Mau makan apa Anidia? Tanya Lisa. Aku kepengen mie ayam. Ya udah, kita akan makan mie ayam. Lisa langsung memesan mie ayam yang biasa mereka makan. Lagi asik-asik mengobrol sambil makan mie ayam, tiba-tiba Sisil nongol. Gimana? Udah mau nerima perjodohan yang orang tua lo inginkan? Sisil langsung ke intinya. Pipit dan Lisa saling pandang. Mereka belum mengetahui semua itu. Apa maksud dia Anidia? Tanya Pipit penasaran. Nanti aku ceritain. Kalian dengar ya, Anidia dijodohin sama bokapnya sama seseorang. Karena alasan balas budi. Tapi dia menolak karena dia masih terikat kontrak sama om-om tua. Jelas Sisil? Hei, kalau bicara itu yang benar. Jangan main fitnah aja. Pipit langsung emosi saat mendengar kata-kata Sisil. Ya emang kenyataan kan. Lagian dia sok-sok jual mahal. Padahal udah gak perawan. Jangan sok tahu loh. Gue bisa pastiin kalau Anidia masih perawan. Pipit udah gak usah ladenin. Kita kembali ke kelas aja yuk. Sebentar lagi jam pelajaran mulai. Anidia langsung meninggalkan kantin. Anidia, aku perlu penjelasan dari kamu. Pipit segera menarik Anidia untuk duduk. Baiklah akan aku ceritakan. Anidia menceritakan semuanya tanpa ada yang ditutupi. Jeti, kamu dijodohin sama ayah kamu gitu. Katanya gitu, tapi aku gak percaya. Kalian tahu sendiri kan, kalau ayah aku gimana. Aku sudah cerita, ayah aku gak pernah maksain aku untuk segala sesuatu. Kalian tahu sendiri, ini pasti ulah mereka agar aku nerima itu semua. Lagian mereka tidak memperkenalkan aku dengan pria itu. Siapa tahu aja om-om yang ingin mereka nikahin sama aku. Jeti ngeri. Mending sama Alvano. Lagian dia baik banget sama kamu. Saran Lisa. Setelah selesai jam pelajarannya, mereka keluar dari gerbang kampus. Saat keluar Anidia melihat mobil Alvano yang berdiri di depan gerbang. Anidia tersenyum. Dia langsung melangkah ke arah Alvano. Tiba-tiba Brooke. Anidia langsung terjatuh di hadapan Alvano. Kenapa dengan Anidia? Lanjutkan ceritanya besok. Ke-44, hukuman. Alvano yang melihat itu segera berlari ke arah Anidia yang terjatuh akibat terserempet motor. Sayang, kamu gak apa-apa. Alvano langsung menggendong Anidia ke dalam mobilnya. Entah apa motivasi orang yang menyerempet Anidia tadi, Alvano sangat marah. Sial, kenapa dia gagal? Perempuan yang memakai kacamata dan topi itu langsung pergi dari sana. Sedangkan Alvano langsung membawa Anidia ke rumah sakit terdekat. Alvano, aku gak kenapa-napa. Kita pulang aja ya. Aku mau istirahat capek banget. Kita akan ke rumah sakit memeriksa apa ada luka. Lebih baik kita pulang aja Alvano. Aku beneran gak apa-apa. Akhirnya setelah berdebat Alvano menuruti keinginan Anidia. Dia langsung membawa Anidia kembali ke mansion. Setelah sampai di rumah, Anidia duduk di ruang tengah. Dia langsung merebahkan tubuhnya di depan TV. Alvano segera duduk di samping Anidia. Kemudian dia memeriksa seluruh anggota tubuh mulai dari tangan sampai kaki. Kamu beneran gak apa-apa kan? Ya Al, aku beneran gak apa-apa. Rencananya hari ini Alvano akan mengajak Anidia memilih baju pernikahan mereka. Tapi karena khawatir Anidia kenapa-napa, dia jadi membatalkan niatnya. Sementara di sebuah restoran, Natasha sedang kesal, rencananya untuk mencelakai Anidia gagal total. Dia segera menghubungi keluarganya. Ma, aku mau cerita. Natasha menceritakan semua tentang Alvano kepada mamanya. Betapa terkejutnya mama Natasha saat mendengar perkataan anaknya itu. Siapa wanita itu nak? Entahlah ma. Dia hanya anak ingusan kemarin, paling juga hanya pemuas nafsu sesaat. Jangan biarkan Alvano dekat dengan perempuan lain sayang. Terus dekati dia. Jangan sampai wanita itu berhasil merayunya. Ya mam, aku akan cari cara agar Alvano kembali padaku. Dulu Alvano sangat dekat dengan Natasha.
Setelah kejadian itu Natasha yang selalu ada untuknya. Aku akan membuat perhitungan pada wanita itu. Natasha segera meninggalkan restoran itu. Sudah pukul 8 malam. Mereka sedang menikmati makan malam di Mansion Alfano, termasuk petir Jordan dan Samuel. Mereka memang sudah seperti keluarga bagi Alfano. Mau makan apa? Biar aku yang mengambilnya. Tawar Anidia. Apapun yang kau makan aku juga memakan itu. Akhirnya Anidia menyuapi Alfano seperti pagi tadi. Tiba-tiba dari pintu utama masuk Natasha dengan langkah anggunnya. Malam semuanya. Natasha duduk di samping Samuel. Ngapain kamu kesini? Petir yang kurang menyukai Natasha langsung berkomentar. Mau ikut makan malam sama calon suami? Emang apa salahnya? Jawab Natasha angkuh. Dia langsung menyuruh pelayan membawa piring ke hadapannya. Alfano tidak peduli. Dia langsung menyuruh Anidia menyuapinya. Tidak peduli dengan orang yang ada di depan mereka. Setelah selesai makan malam, Alfano segera menggendong Anidia ke dalam kamar mereka. Sejak kapan kau membawa wanita ke kamarmu? Dulu aku aja nggak kamu izinin. Itulah beda kamu sama Anidia Natasha. Dia wanita pilihan, sedangkan kamu terpaksa dipilih. Diam kamu petir. Lihat aja setelah aku mendapatkan Alfano. Aku akan memecatmu. Kita lihat saja. Siapa yang akan Alfano pilih? Apa dia lebih memilih wanita tak berkelas seperti kamu? Atau sahabatnya? Petir langsung berlalu menuju penginapannya yang ada di samping Mansion Alfano. Malam ini Natasha akan menginap di kamar tamu. Dia tidak peduli Alfano mengizinkannya atau tidak. Dia sama sekali tidak peduli. Maaf Anda mau kemana Nona? Nyonya. Tegas Natasha. Sebentar lagi aku akan menjadi nyonya di mansion ini. Maka kami akan memanggil Anda Nyonya setelah menjadi bagian dari sini Nona. Jawab lantang salah seorang pelayan yang umurnya sekitar 23 tahun. Berani sekali kamu ya? Natasha langsung melangkah tangannya. Belum sempat tangannya menyentuh pelayan tersebut tangannya sudah dihempaskan. Aku tidak akan pernah takut pada wanita seperti Anda Nona. Aku bekerja untuk majikanku. Di sini aku melayani perintah dari Tuan Alfano. Aku juga disuruh melayani Nyonya Anidia. Pelayan yang bernama Tari itu sengaja menekankan kata Nyonya agar Natasha panas. Setelah mengatakan itu, dia segera pergi dari sana. Dasar jalang murahan, aku akan memecah kalian para pembangkang. Setelah aku jadi Nyonya di sini akan kupastikan kalian semua menderita. Natasha langsung menuju kamar tamu yang ada di lantai bawah. Sedangkan Alfano sedang merayu Anidia. Dia sudah sangat tegang saat ini. Dia benar-benar sudah tidak bisa menahan lagi. Aku akan melakukannya dengan hati. Setelah berbagai rayuan akhirnya Anidia mengangguk, meski ketakutan, tapi saat melihat wajah Alfano yang penuh gairah, dia tidak tega. Terjadilah malam panas mereka berdua. Dengan kekuatan penuh semangat Alfano tidak berhenti mendesah. Jam sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Tapi Alfano baru selesai menggempur Anidia. Setelah itu barulah mereka sama-sama terlelap. Anidia yang habis tenaga langsung pulas. Pukul 8 pagi Anidia baru membuka matanya. Dia terkejut melihat tubuhnya yang polos tanpa sehelai benang pun. Dia segera menuju kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Setelah membersihkan dirinya dia keluar melihat Alfano yang sudah bangun. Setelah selesai mereka langsung menuju meja makan. Di sana sudah ada Petir, Jordan, Samuel, dan Natasha. Sudah hampir 1 jam mereka menunggu akhirnya Alfano dan Anidia datang juga. Minggir! Aku mau duduk di samping kamu sayang. Natasha dengan penuh percaya diri memanggil Alfano dengan sebutan sayang. Minggir nak, aku tidak ingin melakukan kekerasan di sini. Aku masih menganggapmu sahabatku. Jadi minggir. Aku tidak akan minggir. Ini adalah tempatku, dan akan selalu menjadi tempatku. Gak apa-apa, aku duduk di sana aja. Anidia hendak duduk di kursi samping Samuel tempat Natasha duduk semalam. Tapi Alfano segera menarik Anidia untuk duduk di atas pangkuannya. Duduk di sini. Aku ingin kau menyuapiku lagi seperti kemarin. Baiklah. Anidia melirik ke arah Natasha. Dia sedikit tersenyum melihat wajah marah Natasha. Kapan kamu kembali ke As? Petir menanyakan pertanyaan mewakili Alfano. Aku sudah memutuskan melanjutkan usahaku di sini. Jadi aku akan tinggal di mansion ini mulai sekarang. Siapa yang mengizinkanmu? Alfano segera pergi mengandeng tangan Anidia menuju perusahaan. Dia akan ke kantor bersama kekasihnya.
Kenapa kamu sangat marah sama Natasha akhir-akhir ini? Karena kelakuannya itu, aku mulai muak melihatnya. Jawab Alvano jujur. Dulu Natasha tidak seperti itu menurut Alvano. Tak lama mobil mereka tiba di perusahaan. Anidia turun dari mobil saat melihat sekelilingnya tidak ada orang. Hanya ada penjaga di sana. Anidia segera berlari masuk ke dalam perusahaan. Tunggu. Kamu terlambat 1 jam lebih 13 menit. Kamu harus kena sanksi. Ucap manajer perusahaan. Tiba-tiba Alvano masuk. Dia mendengar ucapan kepala manajer tadi. Aku yang. Ucapan Alvano terputus. Baik Pak, saya akan menerima sanksi. Apapun akan saya lakukan. Saya salah Pak, jadi Bapak bisa mengasih hukuman kepada saya. Anidia segera membantah kata-kata Alvano. Manajer yang tadi itu terdiam. Dia sangat takut saat melihat Alvano, padahal Alvano sama sekali tidak menunjukkan wajah marahnya. Kenapa wanita ini langsung memotong perkataan Pak Alvano batin manajer tersebut? Pagi Pak, maaf dia karyawan baru di sini. Manajer tersebut langsung membungkuk hormat. Ya, jangan kasih hukuman yang terlalu berat, karena dia adalah karyawan baru. Setelah mengatakan itu Alvano segera meninggalkan mereka. Manajer tersebut terdiam. Baru kali ini dia melihat Alvano yang langsung menyuruh mengurangi hukuman. Biasanya Alvano akan menyuruh orang yang tidak disiplin mendapat hukum seberat mungkin. Aneh, gumam manajer tersebut. Ikut aku sekarang. Anidia hanya bisa mengikuti dari belakang. Hukuman apa yang akan Anidia dapatkan? Jangan lupa tunggu update terbaru besok. Ke-45, menunda pernikahan. Tiba-tiba dari depan masuk petir. Dia langsung berbicara dengan manajer tersebut. Anidia hanya melihat saja dari kejauhan. Setelah petir pergi, manajer tersebut langsung mendekati Anidia. Kamu disuruh buatin kopi selama seminggu untuk Tuan Alvano. Perintah manajer tersebut. Anidia melongo. Meski begitu dia tetap menuruti perintah atasannya. Dia langsung ke dapur perusahaan. Manajer tersebut langsung mengarahkan Anidia. Setelah Anidia selesai membuat kopi yang biasa Alvano minum, dia segera pergi ke lantai 10. Tok, tok, tok. Permisi Pak Alvano. Alvano tersenyum lebar melihat Anidia yang membawakan kopi. Meski dia sendiri yang menyuruh itu semua. Duduk sayang. Alvano segera menepuk pahanya, menyuruh Anidia duduk di pangkuannya itu. Kenapa? Apa kamu keberatan dengan hukuman itu? Anidia menggeleng. Alvano bingung melihat kekasihnya itu. Sayang, berhenti bekerja ya. Aku akan memberi semua keperluanmu. Aku juga akan memberi apapun yang kamu inginkan. Sebentar lagi kita akan menikah. Aku gak mau mereka semena-mena sama kamu. Tunggu dulu Alvano. Aku hanya ingin menjalani kehidupan seperti ini sebentar. Tapi sampai kapan baby? Kamu bisa kemanapun asal bersamaku. Setelah menikah pun aku tidak akan melarang apapun keinginanmu. Aku belum siap Al. Sampai kapan baby? Gak tahu. Sebenarnya Anidia bukan belum siap. Dia hanya sedang mencari keberadaan ibunya. Dia tidak tahu apakah orang yang sudah melahirkan masih hidup, atau sudah tiada. Baiklah. Aku akan menunggu sampai kamu siap. Alvano mengalah demi wanita pujaan hatinya itu. Setelah berbicara Anidia langsung kembali ke ruangan tempat dia bekerja. Enak banget dapat hukuman seperti itu. Pantas selalu cari masalah. Ternyata itu tujuannya. Anidia melewati Mia begitu saja. Dia tahu Mia sedang menyindir dirinya. Benar kamu dapat hukuman dari Pak David? Tanya Zira. Anidia mengangguk. Enak banget jadi kamu. Pasti senang tiap hari bisa anterin minuman buat Pak Alvano. Menurut kamu aja. Anidia langsung mulai dengan kegiatannya. Sedangkan Mia menatap tidak suka kepadanya. Anidia sama sekali tidak peduli itu. Selesai dengan kerjaannya, mereka langsung menuju kantin. Jam sudah menunjukkan pukul 11 siang. Waktunya makan siang. Anidia dan Zira langsung ke kantin. Hari ini mereka tidak melihat Alvano ada di sana. Sudah beberapa hari Alvano makan di sana. Makanya para karyawan terus melihat ke arah lift khusus. Sedangkan Alvano saat ini sedang berada di sebuah restoran bersama dengan kliennya. Langsung saja Pak Alvano. Bapak pasti sudah mengenal siapa wanita yang di samping saya ini. Dia Mia salah satu karyawan Bapak. Bapak Alvano bisa langsung menemuinya tentang masalah kerjasama kita ini. Dia sudah tahu semua tentang kerjasama yang kita bangun saat ini. Jelas ayahnya Mia.
Sebenarnya dia melakukan kerjasama dengan Alvano hanya untuk mendekati anaknya saja. Jika dia sudah tahu cara mengurus perusahaan Pak Harto, lantas kenapa dia masih bekerja di perusahaan saya? Harto terdiam. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Karena dia tidak mau bekerja di perusahaan saya, pasti semua orang bakal segan terhadapnya. Dia ingin mencari pengalaman di tempat Tuan Alvano. Baiklah, soal kerjasama ini biar asisten saya yang mengurusnya. Saya buru-buru permisi. Alvano segera bangun dari duduknya. Tinggal petir bersama mereka. Baiklah, kita langsung membahas tentang kerjasama kita. Petir segera membuka lembaran-lembaran yang sudah disiapkan. Sementara Mia langsung terlihat kesal. Kenapa Alvano selalu mengabaikannya? Pak, aku juga buru-buru permisi. Mia langsung bangun dan pergi dari sana dengan wajah kecewa. Alvano segera menuju ke perusahaan. Dia langsung pergi ke kantin untuk mencari wanitanya. Jam segini Anidia pasti masih di kantin. Karena jam istirahat masih ada 1 jam lebih lagi, benar dugaan Alvano, Anidia masih menikmati makanannya dengan Zira sambil ketawa-ketawa. Sudah selesai, aku menginginkan minuman dingin. Anidia menoleh. Dia melihat Alvano yang berdiri di sampingnya. Maaf Pak, tapi saya dapat hukuman hanya pagi, untuk mengantarkan kopi. Jawab Anidia. Dia tahu ini pasti akal-akal Alvano aja. Di sini aku yang bosnya, jadi kamu harus ikuti perintah saya. Sebenarnya Alvano tidak sanggup berjauhan dengan Anidia. Harus bagaimana lagi? Anidia yang minta itu semua. Kamu ikut aja Anidia. Siapa tahu kalau Tuan Alvano suka sama kamu. Bisik Zira. Mungkin. Anidia langsung berdiri mengikuti langkah Alvano. Pak, Anda salah jalan. Alvano yang gemas melihat Anidia segera menarik tangan Anidia tanpa peduli dengan tatapan orang lain. Lepas Al. Kamu mau kemana sih? Saat sedang menarik Anidia, Alvano berpapasan dengan Mia yang baru kembali ke sana. Mia melihat jelas Alvano menarik Anidia menuju mobilnya. Aku sangat benci kepada wanita jalang itu. Geram Mia. Dia langsung masuk ke perusahaan saat tak melihat Alvano lagi. Kamu mau kemana Al? Mau jalan-jalan? Bosan di perusahaan mulu. Jawab Alvano santai. Tapi nanti aku dapat hukuman lagi dari Pak David. Tidak akan terjadi. Mereka langsung menuju resort yang sangat indah dekat pantai. Anidia langsung turun. Dia benar-benar sangat kagum melihat kemewahan tempat tersebut. Alvano segera memesan makanan untuk mereka berdua. Anidia sudah bilang kalau dia sudah makan, tapi Alvano tidak peduli. Tak lama makanan mereka sudah tiba. Anidia yang melihat berbagai hidangan pun meneguk ludahnya. Ayo kita makan. Alvano segera memulai memotong steak dan meletakkan di piring Anidia. Seminggu lagi aku akan ke AS, apa kamu mau ikut? Anidia menggeleng. Dia tidak ingin ikut karena dia masih sibuk kerja dan kuliah. Baiklah, aku akan segera kembali. Jangan kemana-kemana, tetap di mansion. Kamu tidak boleh keluar. Perintah Alvano. Anidia hanya mengangguk. Sedangkan di mansion Alvano, Natasha baru pulang berbelanja. Dia sudah memulai pekerjaan di New York. Dia akan menetap di sana bersama Alvano, tidak peduli, meski Alvano tidak mau menerimanya. Bawa semua barangku ke dalam. Perintah Natasha. Para pengawal hanya saling tatap satu sama lain. Tunggu apa lagi? Kalian mau dipecat. Kalau Alvano tahu kalian kerja tidak becus, dia akan segera menendang kalian dari sini. Para penjaga yang mendengar ancaman Natasha langsung mengambil belanja Natasha. Bawa ke kamar yang ada di lantai 2. Kamar dulu yang Anidia tempati. Mereka semua menurut. Sebentar lagi aku akan menyingkirkanmu jalang kecil. Gumam Natasha bersemangat. Setelah barangnya dimasukkan ke sana, dia juga memerintahkan para pelayan untuk merapikan barangnya. Akhirnya selesai juga. Ternyata mewah juga kamar yang Alvano sediakan untuk jalang itu. Natasha segera merebahkan tubuhnya di ranjang yang pernah Anidia tempati. Meski tidak terlalu mewah seperti kamarnya yang ada di AS, tapi Natasha sangat bahagia karena bisa dekat dengan Alvano. Sedangkan Alvano masih menikmati makanan penutup bersama dengan wanitanya. Dari kejauhan Anidia melihat seseorang yang sangat mirip dengan. Tidak mungkin. Mana mungkin dia ada di sini? Gumam Anidia yang masih didengar oleh Alvano. Siapa sayang? Anidia yang terkejut hanya menggeleng. Dia melihat ke arah seseorang yang tadi sempat membuatnya penasaran.
Tapi orang tersebut sudah tidak lagi di sana. Siapa yang Anidia lihat? Apa kekasih masa lalunya atau siapakah itu? Lanjut tebak guys. Besok akan kita update lebih awal insya Allah. Ke-46.